Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah-kisah tak terduga mampu mengubah cara pandang kita terhadap cinta, pengkhianatan, dan penyesalan. Hari ini kami akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah yang mengguncang hati dan merobek batas-batas hubungan dalam keluarga. Bayangkan, seorang pria jatuh cinta bukan dengan orang asing, melainkan dengan ibu mertuanya sendiri. Bagaimana semua ini bisa terjadi, dan apa konsekuensinya bagi cinta, keluarga, dan hidup mereka selanjutnya? Mari kita mulai kisahnya dengan hati yang terbuka dan tanpa menghakimi. Namun sebelumnya, saya mohon untuk like dan subscribe ke channel ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga mendapatkan kelimpahan rezeki yang banyak. Baik, kita langsung mulai ceritanya pada malam yang hujan deras. Udara dingin merayap ke setiap sudut rumah, menciptakan suasana sepi yang menegangkan. Raka, pria berusia 32 tahun, tidak menyangka bahwa langkah kecilnya menuju kamar mandi malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pintu kamar mandi yang terjaga, setengah terbuka tatapan yang terhubung tanpa kata, dan keinginan yang semakin sulit dibendung. Segalanya mulai terjalin dalam sebuah rahasia kelam yang tak bisa dihentikan. Dari malam itu, tak ada jalan kembali bagi mereka semua. Raka adalah seorang pria yang tampak sukses di luar. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama. Wajahnya yang selalu tampak berwibawa dan tubuh tegapnya membuatnya dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Namun di balik segala kesuksesan itu, hidup rumah tangganya jauh dari bahagia. Ia menikah dengan Sinta, seorang wanita pekerja keras yang telah bersamanya selama 5 tahun. Sinta, yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional, hampir selalu pulang larut malam terlalu lelah untuk menikmati kebersamaan Raka. Meskipun telah berusaha menjadi suami yang baik, sering merasa kesepian dan terabaikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin terasa jauh. Di tengah kesibukan, masing-masing mereka tinggal di rumah keluarga Sinta yang berada di sebuah kawasan yang tenang. Rumah besar dengan taman yang luas, tempat di mana Raka dan Sinta bisa merasakan kenyamanan. Meskipun kenyamanan itu hanya tampak dari luar, ibu mertua Raka, Dewi Kartika, adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang meskipun telah bercerai tetap terlihat anggun dan terawat. Dewi Kartika adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian, seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan segala cara. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya yang anggun ada perasaan yang tersembunyi dan rahasia yang begitu dalam. Pada malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah mereka. Sinta yang masih di kantor mengabarkan bahwa ia akan pulang larut. Karena pekerjaan yang menumpuk, Raka yang baru saja selesai makan malam merasa tubuhnya mulai lelah. Ia melepaskan jaketnya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Di ruang makan, Dewi Kartika tengah membereskan beberapa barang. Ia mengenakan das terlonggar, rambutnya basah setelah mandi, dan aroma sabun yang samar masih tercium di udara. Tanpa sadar, Raka meliriknya sekilas. Hatinya berdebar dan pikirannya mulai diganggu oleh dorongan yang tak bisa dijelaskan. "Sudah makan?" Raka tanya Dewi Kartika dengan suara lembut, memecah keheningan yang ada. "Iya, Bu, tadi makan di luar." "Sinta masih lembur," jawab Raka dengan cepat, mencoba menghindari tatapan mata ibu mertuanya. Dewi Kartika tersenyum tipis, mengangguk pelan, lalu melanjutkan pekerjaannya. Raka merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak awal tinggal di rumah ini, ia selalu merasa ada yang berbeda tentang ibu mertuanya. Dewi Kartika bukan hanya cantik, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan aura misterius. Aura itu membuat Raka merasa tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dewi Kartika, meskipun ia tahu itu salah. Raka berjalan menuju kamar mandi.
Berniat untuk segera mandi dan beristirahat tanpa sadar ia mendekati pintu kamar mandi yang tidak terkunci dengan rapat. Pintu itu sedikit terbuka, memberikan celah kecil untuk Raka melihat ke dalam air kamar mandi mengalir deras, dan suara desau air itu menenangkan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik perhatian Raka tanpa bisa ia kendalikan. Di dalam kamar mandi, Dewi Kartika sedang mandi. Tubuhnya basah oleh air yang mengalir dari saur kulitnya yang masih kencang meski usianya hampir menginjak 50 tahun. Tampak berkilau di bawah cahaya lampu yang redup gerakan tangannya yang perlahan menyabuni tubuhnya. Dan rambutnya yang basah menempel di punggung menciptakan aura sensual yang tak bisa dihindari. Raka yang awalnya hanya berniat mandi, kini terperangkap dalam tatapan yang tak bisa. Ia lepaskan matanya tetap terpaku pada Dewi Kartika yang tak sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Desah nafas Dewi Kartika yang samar dan gerakan tubuhnya yang perlahan semakin menguatkan dorongan yang aneh dalam diri Raka. Rasa bersalah dan keinginan yang semakin kuat bercampur aduk dalam pikirannya. Tatapan mereka terhubung dalam keheningan yang penuh ketegangan. Raka tahu ini salah, namun ada dorongan dalam dirinya yang membuatnya tak bisa berbalik. Sementara itu Dewi Kartika yang merasa ada yang aneh, tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat sosok Raka yang berdiri di depan pintu. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh kebingungan. Namun ada sesuatu yang tak bisa Dewi Kartika hindari. Tatapan mereka semakin dalam, seolah membentuk ikatan yang sulit dijelaskan. Raka tidak bergerak, tubuhnya terperangkap dalam momen yang seharusnya tidak terjadi begitu dekat. Namun begitu jauh. Raka akhirnya melangkah lebih dekat. Dan seketika itu juga Dewi Kartika mengangkat tangan, seolah ingin mengusirnya, namun gerakannya terhenti di udara. Ada ketegangan yang begitu kuat di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka merasakan kehangatan tubuh Dewi Kartika yang semakin dekat. Ia menggenggam pundak Dewi Kartika, dan entah kenapa sentuhan itu terasa seperti aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuh mereka. Saat itu pintu kamar mandi sedikit terbuka lebih lebar. Sinta yang baru pulang lebih awal karena kelelahan merasa ada yang aneh di rumah. Ketika ia mendekati kamar mandi, ia mendengar suara samar dari dalam, suara yang membuatnya merasa cemas. Ia berhenti, menempelkan telinganya ke pintu, dan mendengar suara desahan lirih yang seolah ditahan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, sebuah firasat buruk mulai muncul, namun ia menahan diri untuk tidak bertindak terburu-buru. Sinta merasa ada yang tidak beres. Dan ketika ia membuka pintu kamar mandi, matanya terbelalak melihat apa yang terjadi. Raka dan Dewi Kartika berdiri di sana. Wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Saat itu kesadaran tiba-tiba menghantam mereka berdua. Mereka sadar bahwa semua yang mereka lakukan tidak bisa diputar balik. Raka dan Dewi Kartika yang kini tampak cemas, berusaha tenang. Namun kenyataan sudah terbuka di depan mata. Sinta melihat mereka, namun ia tidak berkata apa-apa. Hanya ada kesenyapan yang sangat dalam di antara mereka. Sinta dengan hati yang hancur mencoba menahan air mata yang hampir keluar. Di dalam dirinya ada pertanyaan yang tak terucapkan, sebuah kebingungan yang luar biasa. Cerita ini menjadi pelajaran penting. Kadang godaan datang dari tempat yang paling tidak terduga. Kesetiaan dalam pernikahan dan menjaga batasan dalam hubungan keluarga sangat penting. Sekali sebuah rahasia kelam tercipta, hidup tak akan pernah sama lagi. Kita harus selalu berhati-hati dengan setiap langkah kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu dalam keheningan itu. Raka dan Dewi Kartika berdiri saling bertatapan, dan Sinta di ambang pintu kamar mandi. Tubuhnya kaku, jantungnya berdebar kencang. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Sinta merasa seperti dunia ini runtuh di hadapannya, namun ia menahan diri.
Ia mencoba berpikir jernih, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi di depan matanya. Namun, semakin dalam ia melihat semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikatakan? Dewi Kartika, yang matanya masih menunjukkan kecemasan dan ketegangan, mulai berusaha mengatur napasnya. Ia menundukkan kepala mencoba menutupi rasa takut yang mendalam. Ia merasa seolah semua yang terjadi malam ini adalah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Namun, di dalam dirinya ada dorongan untuk tetap diam. Tidak mengatakan apapun itu adalah naluri untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Tapi perasaan itu semakin sulit ditahan, semakin sulit untuk ditutupi. Raka berdiri di sana tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin berlari, ingin pergi dari semua ini, namun kakinya terasa berat, seakan bumi menahannya. Ia menunduk merasa malu pada dirinya sendiri. Apa yang baru saja mereka lakukan? Apa yang telah mereka ciptakan? Pintu yang terbuka yang seharusnya tidak pernah ada, kini tidak bisa ditutup kembali. Ia tahu bahwa semuanya akan berubah dan tidak ada yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi. Sinta, istrinya akan tahu, ia pasti akan tahu Sinta, yang akhirnya bisa menggerakkan kakinya perlahan berjalan mundur, menutup pintu kamar mandi. Dengan hati-hati suasana di rumah terasa mencekam seperti sebuah bom, waktu yang siap meledak. Kapan saja ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan kenyataan ini. Kepalanya berputar, pikirannya kacau. Ia ingin bertanya, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat itu kata-kata terasa seperti pisau yang tajam. Ia tahu sekali kata itu keluar. Tak ada lagi yang bisa mengubahnya, segalanya akan berakhir malam itu. Di kamar mandi yang dingin, Dewi Kartika dengan tergesa-gesa meraih handuk dan membungkus tubuhnya. Tubuhnya masih basah, namun rasa cemas itu lebih terasa daripada dinginnya. Air ia tahu, ia harus menjaga jarak, tetapi hatinya penuh dengan ketakutan. Ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketakutan terhadap apa yang sudah terjadi. Raka berdiri menatapnya tanpa kata. Hanya ada kebingungan yang semakin mendalam. Kita harus tenang. Raka akhirnya berkata, suara rendah dan berat, jangan biarkan dia curiga lebih dari ini. Dewi Kartika menggigit bibirnya berusaha mengendalikan napasnya yang masih tergesa-gesa. Tapi kita sudah melakukan kesalahan besar. Raka, aku tahu, jawab. Raka menundukkan kepala mencoba meredakan kekacauan dalam pikirannya. Tapi kita tidak bisa membiarkan. Sinta tahu kita harus bisa menghadapinya, tidak ada jalan lain. Mereka berdua terdiam dan keheningan itu semakin menekan. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang, semuanya telah berubah. Rahasia itu sudah tercipta dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dewi Kartika melihat Raka dengan tatapan yang penuh kecemasan, namun juga ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Sesuatu yang seolah mengikat mereka berdua dalam momen yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat mereka berdua keluar dari kamar mandi, berjalan dengan langkah hati-hati. Raka masuk ke kamar tidur mereka mencoba terlihat tenang, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Sinta yang sudah berada di ruang tamu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun Raka berusaha untuk tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Sinta katanya mencoba terdengar santai, kamu sudah pulang. Sinta hanya mengangguk meskipun ada kecemasan yang jelas terpantul di matanya. Ia jawabnya pelan, suaranya sedikit gemetar. Aku rasa aku capek, besok saja kita bicara. Raka merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar yang terpendam di antara mereka. Ia tahu, Sinta merasa ada yang salah, namun ia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Sekarang ia harus menjaga semuanya tetap terkendali, meskipun ia tahu itu hampir mustahil di luar hujan. Masih turun dengan deras. Suara gemericik air yang jatuh dari atap
Terdengar begitu menenangkan, namun di dalam rumah itu suasana terasa sangat tegang. Keheningan yang begitu dalam penuh dengan ketegangan dan kebingungan. Seolah waktu berhenti begitu saja. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan ini. Tidak ada lagi cara untuk menghapus apa yang telah terjadi malam itu. Segalanya berubah. Raka tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Begitu juga dengan Dewi Kartika dan Sinta rahasia itu. Meskipun sudah terkubur dalam akan selalu membayangi mereka. Tidak ada yang bisa menghindarinya dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Segalanya telah terlambat kesetiaan, yang dulu begitu jelas dan penuh janji. Kini terurai apa yang dianggap mustahil kini menjadi kenyataan yang tak terelakkan dan hidup mereka yang dulu sederhana dan penuh harapan kini tenggelam dalam bayang-bayang rahasia yang kelam kehidupan mereka. Tak akan pernah sama lagi hari-hari setelah malam itu berjalan dengan lambat. Penuh ketegangan yang tak terucapkan di luar hujan, masih sering turun menciptakan suasana yang semakin mengarah pada kesunyian yang dalam. Raka merasa terperangkap dalam rumah itu. Setiap sudutnya seperti menekan dirinya lebih dalam, ke dalam jurang kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Sinta, meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi, jelas merasakan ada sesuatu yang berubah. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan matanya, sering menatap kosong ke arah Raka, seolah menunggu penjelasan yang tidak pernah datang. Raka berusaha normal, berusaha berperilaku, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi setiap kali ia bertemu dengan Dewi Kartika, perasaan yang rumit dan tak terucapkan itu muncul kembali. Ada rasa bersalah yang terus mengganggu pikiran Raka, namun juga ada perasaan lain, perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan yang terlarang namun sulit untuk diabaikan. Ia berusaha menahan perasaan itu, berusaha fokus pada istrinya, namun semakin lama semakin terasa berat untuk menjaga jarak Sinta. Di sisi lain tidak bodoh, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Kenapa Raka seringkali melamun di malam hari? Kenapa Dewi Kartika selalu menghindari tatapannya ketika mereka berada di ruang yang sama? Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Sinta tahu, meskipun ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ada sesuatu yang tak beres suatu alam ketika Raka pergi keluar untuk beberapa urusan. Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Dewi Kartika dengan hati yang penuh keraguan. Sinta mendekati ibu mertuanya di ruang tamu. Suasana di rumah itu terasa semakin sepi. Hanya terdengar suara hujan yang masih mengalir di luar Dewi. Kartika sedang duduk di kursi favoritnya. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ada sesuatu yang hampa dalam tatapan itu, dan Sinta merasa di balik senyum. Lembut ibu mertuanya ada perasaan yang tak terungkapkan ibu. Sinta memulai suaranya lirih hampir tidak terdengar di tengah hujan yang menderu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan ibu. Dewi Kartika menoleh perlahan, matanya tampak sedikit terkejut. Namun kemudian ia tersenyum. Sinta, ada apa? Kamu terlihat lelah. Sinta duduk di hadapan Dewi. Kartika menatap matanya dengan penuh keraguan ibu. Apakah ada yang ingin ibu katakan padaku? Sinta bertanya dengan hati yang berat. Berusaha mencari tahu, apakah Dewi Kartika merasakan ada yang aneh dalam hubungan mereka. Dewi Kartika menunduk menghela napas panjang. Ia tahu saatnya telah tiba rahasia itu yang sudah lama tertahan. Kini tak bisa lagi disembunyikan. Sinta Dewi Kartika memulai dengan suara gemetar. Aku tahu kamu merasa ada yang aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Semua yang terjadi malam itu kesalahan, semua salah. Sinta merasa dadanya sesak kata-kata Dewi. Kartika seperti tamparan yang langsung menghantamnya. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Apa yang ibu dan Raka lakukan? Suasana di ruang tamu semakin tegang.
Dewi Kartika menundukkan kepala, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Sinta, itu bukan sesuatu yang kami rencanakan, itu terjadi begitu saja. Kami tidak bisa mengendalikan diri kami lagi. Kami telah melanggar batasan yang seharusnya ada, dan aku sangat menyesal. Aku tak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Sinta terdiam merasakan dunia di sekitarnya. Mulai runtuh semua yang ia percaya, semua yang ia anggap sebagai kenyataan. Kini hancur begitu saja. Jadi semuanya benar? Apa yang aku dengar selama ini adalah kenyataan apa yang kamu dengar? Sinta, bukan semua yang terjadi, kami telah melewati batas. Dan sekarang kami harus menanggung akibatnya, jawab Dewi Kartika dengan suara yang penuh penyesalan. Sinta merasa perasaan yang begitu bercampur aduk. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Kamu dan Raka, ibu dan suamiku, bagaimana bisa ini terjadi? Sinta akhirnya berbicara dengan suara penuh rasa sakit. Aku tidak pernah mengira hal ini akan terjadi. Ibu adalah orang yang sangat aku hormati dan Raka adalah suamiku. Tapi ini tak bisa diterima. Dewi Kartika menatap Sinta dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Aku tahu Sinta, aku tahu ini adalah kesalahan besar dan aku tak bisa mengubahnya, tapi aku minta maaf, aku berharap kamu bisa menemukan cara untuk memaafkan kami. Aku tidak bisa menjanjikan apapun karena semua yang kami lakukan adalah kesalahan. Sinta merasa seakan dirinya terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kebingungannya meluap, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku mencintai Raka, tapi aku juga mencintai ibu. Semua ini terlalu berat, Dewi. Kartika hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada jawaban yang bisa ia beri selain penyesalan. Sinta, aku tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Semua yang bisa aku lakukan sekarang adalah meminta maaf. Sinta bangkit dari kursi, perlahan berjalan menuju pintu. Hatinya hancur. Pikirannya kacau, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti. Sekarang ia harus memilih jalannya sendiri, entah untuk memaafkan atau melanjutkan hidup dengan luka yang tak bisa sembuh. Raka yang kembali ke rumah beberapa jam kemudian melihat Sinta duduk di ruang tamu. Wajahnya muram, ia tahu sesuatu yang besar telah terjadi dan ia tahu bahwa kehidupannya kini akan penuh dengan ketegangan yang tak terungkapkan. Sinta menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan dan rasa sakit, tetapi Raka hanya bisa menunduk. Merasa dengan arah segala sesuatu yang terjadi di antara mereka telah mengubah segalanya. Apakah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Raka akhirnya bertanya dengan suara yang rendah penuh penyesalan. Sinta menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan, lalu mengangguk pelan. Iya, aku ingin tahu, aku harus tahu. Raka menghela napas panjang. Kami telah melewati batas, Sinta. Aku sangat menyesal, aku tahu ini kesalahan besar aku. Hanya berharap kamu bisa mengerti bahwa semua ini terjadi begitu saja, dan aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan dari sini. Sinta terdiam, merasakan hatinya yang retak perlahan-lahan hancur. Ia tahu bahwa rahasia ini telah mengubah segalanya dan mungkin tak ada lagi jalan kembali. Tapi apakah ia akan memaafkan atau memilih untuk berpisah dari semuanya? Semua itu tergantung pada langkah selanjutnya yang akan ia ambil. Sinta duduk dengan tenang meskipun hatinya bergejolak. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh rasa sakit, namun juga sebuah kekuatan yang mulai muncul dari dalam dirinya. Ia tidak ingin terjebak dalam kebingungan dan penderitaan lebih lama. Ia harus membuat keputusan bahkan jika itu sangat sulit. Raka, suara Sinta terdengar tegas, meski ada ketegangan yang jelas di antara mereka. Aku ingin tahu semuanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku harus mendengarnya darimu. Raka menundukkan kepala merasa berat untuk melanjutkan kata-kata
yang begitu sulit untuk diucapkan. Namun ia tahu bahwa Sinta berhak tahu itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk menghormati perasaan istrinya. Meskipun ia tahu semuanya sudah terlambat. Maafkan aku, Sinta Raka, memulai dengan suara yang terputus-putus. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi malam itu aku kehilangan kendali itu. Terjadi begitu cepat, aku tak pernah bermaksud untuk melukai perasaanmu. Tapi aku tahu ini adalah kesalahan besar dan aku tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Sinta menatap Raka dengan penuh kebingungan dan kesedihan kamu. Kamu tidak pernah memberitahuku. Raka, selama ini kita selalu berusaha menjaga jarak, menjaga keluarga kita tetap utuh. Tapi apa yang kamu lakukan, apa yang kami lakukan? Suaranya mulai bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu, Sinta, aku tahu, aku telah mengecewakanmu. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi antara aku dan Dewi. Kartika, aku begitu bingung malam itu, perasaan yang muncul itu tidak bisa dijelaskan. Namun, aku juga sadar semua itu adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Sinta merasa hatinya semakin teriris lalu. Apa yang sekarang? Apa yang harus aku lakukan setelah semua ini? Raka terdiam sejenak mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaannya. Ia tahu tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan ini. Semuanya telah rusak dan ia merasa sangat malu atas apa yang telah mereka lakukan. Aku tidak tahu. Sinta, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, tapi aku ingin kamu tahu. Aku menyesal, aku sangat menyesal. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa kita lupakan, tetapi aku ingin kita bisa mencoba untuk memperbaiki semuanya. Meskipun itu mungkin tak mungkin lagi, kata Raka dengan suara yang penuh penyesalan. Sinta merasa dada sesak. Semua yang ia percaya, semua yang ia bangun bersama Raka, selama ini kini terasa seperti runtuh begitu saja. Dia merasa terjebak dalam kebingungan yang tak berujung. Ia menatap suaminya yang tampak penuh penyesalan, namun di dalam hatinya ada perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Ada rasa sakit yang begitu dalam, namun juga rasa keinginan untuk mencoba melanjutkan hidup. Meskipun semuanya tampak hancur, aku tidak tahu jika aku bisa memaafkanmu, Raka, kata Sinta, akhirnya suaranya terputus-putus. Aku tidak tahu jika aku bisa melanjutkan hidup seperti ini dengan semua yang telah terjadi. Tapi aku juga tidak ingin kita berakhir seperti ini. Aku ingin mencari jalan keluar, meskipun itu sangat sulit. Raka mendekat memegang tangan Sinta dengan penuh harap. Sinta, aku tahu ini sulit. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi aku ingin berusaha memperbaikinya. Aku ingin kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku tidak ingin kehilanganmu. Sinta, Sinta menatap tangan Raka yang menggenggamnya. Ada perasaan yang bertentangan dalam dirinya. Ia ingin sekali melepaskan diri dari semua ini, tetapi di sisi lain ada rasa cinta yang masih membekas di hatinya. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk melupakan ini begitu saja, Raka, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebencian dan rasa sakit ini. Aku butuh waktu untuk berpikir, waktu untuk diri aku sendiri. Raka mengangguk pelan, mengetahui bahwa keputusan ada di tangan Sinta sekarang. Ia tahu, ia tidak bisa memaksakan apapun. Semua yang ia bisa lakukan adalah menunggu dan berharap bahwa entah bagaimana mereka akan menemukan jalan kembali. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan perlahan. Sinta menghabiskan lebih banyak waktu sendirian mencoba mencari jawaban dalam pikirannya. Ia sering pergi berjalan-jalan untuk menenangkan diri, meresapi setiap langkah dan setiap detik yang terasa begitu berat. Namun ada satu hal yang ia sadari, ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Ia harus membuat keputusan dan itu tidak mudah. Raka berusaha untuk lebih sabar memberi
Sinta ruang yang ia butuhkan, ia tahu bahwa ia harus membuktikan dirinya bahwa ia bisa berubah dan kembali menjadi pria yang pantas untuk dipercaya. Namun, ia juga sadar bahwa waktu tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang telah ia timbulkan suatu sore setelah beberapa minggu berlalu. Sinta akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Raka. Mereka duduk di ruang tamu di tempat yang sama, di mana semuanya dimulai suasana di sekitar mereka terasa lebih tenang meskipun hati mereka berdua masih bergejolak. Sinta, aku tahu kita belum selesai. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk apapun keputusanmu, kata Raka dengan suara yang tenang. Sinta menatapnya dalam-dalam, ia merasa matanya mulai berair, namun ia menahan air mata itu. Raka, Aku ingin memaafkanmu. Aku ingin mencoba untuk melanjutkan hidup kita. Meskipun itu sulit, aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku ingin kita bisa berjalan bersama mencari jalan keluar dari semua ini. Raka merasa seakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Aku bersyukur, Sinta. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik, namun meskipun berekspektasi untuk bisa maju, Sinta tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak luka yang harus sembuh, banyak rasa sakit yang harus dihadapi, namun ia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada dirinya sendiri dan Raka untuk mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah hancur hari-hari mereka. Berlanjut dengan perlahan penuh dengan ketegangan yang tak terungkapkan, tetapi juga dengan usaha yang lebih besar untuk memperbaiki hubungan mereka. Sinta dan Raka tahu bahwa mereka telah melewati ujian yang sangat berat, namun mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, hanya waktu yang akan memberitahu apakah mereka bisa benar-benar memperbaiki segalanya atau apakah rahasia itu akan selalu membayangi mereka. Namun, untuk saat ini mereka memilih untuk mencoba meskipun di tengah semua kesulitan yang ada. Mereka memilih untuk melangkah bersama dengan harapan bahwa suatu hari luka itu akan sembuh dan mereka akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya minggu-minggu berlalu. Dan meskipun udara di rumah mereka terasa lebih tenang, ketegangan yang tak terlihat tetap ada. Sinta dan Raka, meskipun berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mereka merasa bahwa hubungan mereka berjalan di atas es tipis. Setiap percakapan, setiap tatapan terasa seperti langkah hati-hati di tengah perasaan yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka tetap berada di rumah yang sama, namun rasanya mereka semakin terpisah oleh jarak yang tak terucapkan. Sinta mencoba untuk lebih terbuka, memberi ruang bagi perasaan dan pikirannya. Tetapi kadang ia merasa seperti ada tembok besar yang tak bisa ditembus. Ia terus berusaha untuk mengerti perasaannya, berusaha mencari tahu apakah ia masih bisa mencintai Raka seperti dulu. Namun bayangan malam itu, malam ketika segalanya mulai hancur, masih terus menghantui setiap langkahnya. Raka di sisi lain merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin menghimpitnya. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan Sinta kembali, meskipun ia merasa tidak tahu apakah itu akan pernah mungkin. Setiap kali ia mendekati Sinta, ada keraguan di matanya, sesuatu yang menunjukkan bahwa Sinta masih belum sepenuhnya memaafkannya. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah. Jika ada sedikit harapan, ia ingin berjuang untuk itu. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu, Sinta akhirnya memulai percakapan yang telah lama terpendam. Suasana yang sebelumnya hening, kini dipenuhi dengan ketegangan yang penuh harapan. Sinta menatap Raka dengan tatapan yang penuh makna. Raka, katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, aku merasa ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Sesuatu yang aku rasa sudah terlalu lama mengambang antara kita. Raka menatapnya dengan cemas seolah sudah tahu kemana arah percakapan ini. Aku siap. Sinta, aku ingin kita membicarakan apapun yang kamu rasa perlu. Aku tidak ingin ada lagi yang tidak terungkap. Sinta menghela memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan selanjutnya. Aku tahu ini sulit dan aku tahu
kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku merasa kita perlu jelas tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebingungan ini. Aku tidak ingin terus terjebak dalam rasa sakit yang tak terucapkan. Raka mengangguk, merasa kesedihan yang mendalam menghampirinya. Sinta, aku tidak ingin kamu terus terluka. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha semaksimal mungkin. Aku akan menunggu. Aku akan sabar. Aku akan melakukan apapun yang bisa untuk menunjukkan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini. Sinta menatap Raka lama, mencoba memahami kata-katanya. Namun hatinya masih ragu. Aku juga ingin mencoba Raka. Aku ingin memberi kesempatan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkanmu. Apakah aku bisa kembali membuka hatiku untukmu. Aku ingin mempercayaimu lagi. Raka merasakan kelegaan yang kecil. Sinta tidak menutup pintu begitu saja. Aku tidak akan kecewakan kamu lagi. Sinta, aku janji. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Raka, tapi aku juga ingin menemukan diriku lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku rasa aku harus memberi diriku waktu untuk berpikir, waktu untuk menentukan apakah aku bisa memaafkan apa yang telah terjadi. Hari-hari selanjutnya hubungan mereka perlahan-lahan mulai menemukan titik terang. Raka semakin fokus untuk menunjukkan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia layak untuk dipercaya lagi. Ia mulai lebih terbuka dengan Sinta, berbicara tentang perasaan dan kesalahannya, dan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sinta meskipun masih ragu mulai merasakan perubahan pada diri Raka. Ia melihat kesungguhan dalam usahanya dan itu memberinya sedikit harapan. Namun Sinta masih memerlukan waktu untuk benar-benar menyembuhkan hatinya. Suatu hari, beberapa bulan setelah kejadian yang mengubah segalanya, Sinta dan Raka duduk bersama di taman dekat rumah mereka. Hujan baru saja reda meninggalkan aroma segar di udara dan langit yang mulai cerah. Mereka duduk di bangku taman, tidak banyak bicara tetapi ada kenyamanan dalam keheningan itu. Raka akhirnya membuka percakapan, suaranya penuh ketulusan. Sinta, aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku berharap kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku ingin kita bisa lebih kuat bersama. Mereka memilih untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti berharap, karena terkadang dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah dengan mencintai dan memberikan kesempatan kepada diri mereka sendiri dan kepada orang yang mereka cintai. Beberapa bulan setelah segala ketegangan yang terjadi, Raka merasa hidupnya semakin berat. Meskipun ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Sinta, sebuah pesan dari Dewi Kartika muncul di ponselnya satu malam yang mengubah segalanya. Pesan singkat itu tertulis, Raka, aku sangat merindukanmu. Aku ingin bertemu. Ada yang perlu kita bicarakan. Raka merasa cemas sekaligus bingung. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak dari Dewi Kartika. Tetapi ada perasaan yang tak bisa ia kendalikan, kenangan tentang mereka yang dulu masih hidup dalam dirinya. Dan meskipun ia sudah berusaha menenangkan hati dan fokus pada Sinta, perasaan itu kembali muncul begitu saja. Setelah beberapa kali temaikan doa, Raka akhirnya memutuskan untuk menemui Dewi Kartika. Malam itu ia pergi ke rumahnya meskipun hatinya penuh dengan kecemasan dan keraguan. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa saja membawa konsekuensi yang tidak terduga, tetapi ada dorongan dalam dirinya yang mengingatkan pada hubungan mereka yang pernah terjalin begitu kuat. Saat Raka tiba, Dewi Kartika sudah menunggu di ruang tamu. Raka terkejut dengan penampilannya. Dewi Kartika terlihat sangat berbeda.
lebih cantik dan lebih menggoda daripada yang ia ingat. Wajahnya yang lebih segar dengan sentuhan perawatan yang tampaknya begitu memikat membuat Raka tidak bisa menahan pandangannya. Ia mengenakan gaun sederhana yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Namun ada aura sensualitas yang terasa sangat kuat. "Selamat malam, Raka Dewi Kartika," menyapanya dengan suara lembut. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raka merasa tidak nyaman. "Aku tahu kamu pasti terkejut melihatku seperti ini, tetapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat merindukanmu. Aku ingin kita berbicara dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan." Raka merasa canggung dan sedikit rombang-ambing. "Tapi ayah beruai untuk tetap tenang. Apa yang ingin ibu bicarakan?" Dewi Kartika suaranya terdengar sedikit bergetar meskipun ia berusaha mengendalikannya. Dewi Kartika tersenyum, tetapi ada kedalaman dalam senyuman itu. Seolah ia sudah menunggu lama untuk bisa berbicara dengan Raka tentang perasaan yang telah lama ia pendam. "Raka, aku ingin kita kembali bersama. Aku tahu kita sudah terpisah, tetapi ada bagian dari diriku yang merasa kosong tanpa kamu. Aku ingin kita mulai lagi, mencoba seperti dulu." Raka terdiam, mendengarkan kata-kata Dewi Kartika yang begitu tulus, namun juga penuh dengan keinginan. Ia tahu apa yang dimaksud Dewi Kartika. Dan meskipun ia telah berusaha melupakan masa lalu mereka, perasaan itu kembali muncul begitu kuat. Ada dorongan dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Dewi Kartika kemudian melangkah mendekat, tangannya meraih tangan Raka, dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan ketegangan yang membara antara mereka. Ia bisa merasakan sentuhan lembut Dewi Kartika yang menenangkan sekaligus menggoda, membuatnya semakin ragu untuk menahan perasaan yang selama ini ia coba tepis. "Dewi Kartika aku." Raka Aida tahu gimana melanjutkan kata-katanya. Sebuah dorongan yang kuat mengalir dalam dirinya. Dan meskipun ia tahu ini salah, ia merasa seakan perasaan itu lebih besar dari segala hal yang bisa ia kendalikan. "Kita bisa mulai lagi. Raka, aku tahu kita masih saling mencintai. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Dan aku ingin kita mulai kembali." Dewi Kartika berbicara dengan penuh keyakinan. Matanya tak lepas dari tatapan Raka. Ia merasakan ketegangan yang sangat kuat di udara antara mereka. Seolah seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk momen itu. Dalam sekejap, tanpa bisa menahan dorongan perasaannya, Raka menarik Dewi Kartika ke dalam pelukan. Waktu seakan berhenti saat mereka saling berciuman. Lidah mereka saling menyatu dalam ciuman yang penuh gairah. Semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti bayangan, dan dalam pelukan itu hanya ada mereka berdua, seolah kembali pada masa lalu yang pernah mereka bagi. Saat ciuman itu berakhir, Dewi Kartika tersenyum dan wajahnya yang penuh gairah kini terlihat lebih damai. "Aku sangat merindukanmu, Raka," katanya dengan suara yang lembut dan penuh hasrat. Raka merasa bingung. Ia tahu ia telah melanggar batas, namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa seolah terjebak antara dua dunia, dunia yang ia coba bangun dengan tika dan dunia lama yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Namun, di tengah kebingungannya, Dewi Kartika menggenggam tangan Raka dan mengajaknya keluar menuju kebun belakang rumahnya. "Mari kita bercocok tanam, Raka," kata Dewi Kartika sambil tersenyum penuh arti. "Aku rasa ini bisa menjadi awal baru bagi kita." Raka, meskipun masih terkejut dengan semua yang baru saja terjadi, mengikuti Dewi Kartika menuju kebun. Di sana, di bawah cahaya bulan yang lembut, mereka mulai bercocok tanam dengan cangkul. Seolah-olah segala yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari perjalanan panjang mereka untuk menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan. Setiap langkah mereka terasa penuh dengan ketegangan yang mendalam, dan meskipun mereka tahu apa yang mereka lakukan bisa membawa mereka ke jalan yang lebih gelap, ada perasaan yang tidak bisa mereka hindari, perasaan untuk kembali bersama. Meskipun itu mungkin salah,
Waktu berlalu dengan perlahan, dan mereka terus bercocok tanam, berbicara tentang masa depan yang mereka bayangkan bersama. Raka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan mudah, tetapi di tengah kebingungannya ada rasa lega yang tiba-tiba datang, sebuah rasa yang mengingatkannya pada masa lalu yang pernah penuh dengan cinta dan gairah. Namun, perasaan itu membawa konsekuensi yang besar, dan Raka sadar bahwa jalan ke depan tidak akan semudah yang ia bayangkan. Saat malam semakin larut, mereka berdiri di sana, di kebun yang telah mereka rawat bersama, merasa bahwa hubungan ini akan berubah selamanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama, tetapi mungkin di antara tanah yang mereka cangkul bersama, ada benih-benih baru yang bisa mereka tanam, meskipun itu penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Setelah bercocok tanam di kebun, suasana malam yang tenang terasa semakin memanas. Dewi Kartika yang masih berada di luar dengan Raka merasa seolah ada kesempatan untuk melanjutkan semuanya, dan dia tahu bahwa malam ini adalah momen yang tepat untuk mendekatkan diri lebih lagi. Mata Dewi Kartika berbinar dan ada ketegangan yang semakin terasa. Raka, katanya sambil tersenyum, aku ingin kamu melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Di kamar ada pot yang sudah lama kering. Aku rasa kamu harus menyiramnya lagi. Raka yang sudah merasa kebingungannya semakin berat, menatap Dewi Kartika sejenak. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Perasaan itu, dorongan yang begitu kuat yang memaksanya untuk mengikuti apa yang Dewi Kartika katakan. Baik ia tahu bahwa ini salah, ia merasa seperti terjerat dalam arus perasaan yang tak bisa ia hindari. Tanpa berkata banyak, Raka mengikuti Dewi Kartika ke dalam rumah. Di dalam kamar Dewi Kartika tampak sangat rapi, dengan suasana yang nyaman dan penuh dengan aroma bunga segar. Pot tanaman kecil yang berada di sudut kamar itu tampak kering, seperti yang Dewi Kartika katakan. Dengan cangkir kecil di tangan, Raka mulai menyiram tanaman tersebut, namun pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Sambil berdiri di belakangnya, Dewi Kartika mengamatinya dengan tatapan penuh makna. Raka, katanya lembut, suaranya kini lebih rendah. Aku ingin kita menyelesaikan apa yang belum selesai. Aku biasa memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Raka menoleh, matanya bertemu dengan mata Dewi Kartika, yang kini lebih dalam dan penuh gairah. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Dewi Kartika yang dekat di belakangnya, dan meskipun ia berusaha menahan perasaan itu, dorongan untuk mendekat semakin besar. Dewi Kartika melangkah lebih dekat, mengangkat tangan Raka yang masih memegang cangkir air, lalu menuntunnya untuk menyiram lebih dekat ke pot lainnya. Aku tahu ini tidak mudah, Raka, katanya dengan suara yang lebih menggoda. Tapi terkadang kita perlu menyiram kembali tanaman yang telah lama kering. Kadang, cinta itu butuh waktu untuk tumbuh kembali. Raka merasakan tubuhnya semakin tegang. Ia tahu bahwa langkah-langkah ini akan membawa mereka ke jalan yang tak bisa ditarik kembali. Dewi Kartika, ini salah, bisiknya. Namun suaranya begitu lemah, hampir seperti sebuah peringatan yang terlambat. Namun Dewi Kartika tidak mundur. Ia memegang bahu Raka, menatapnya dengan mata yang penuh harapan dan emosi yang tak terungkapkan. Aku tidak ingin kita terus terjebak dalam masa lalu. Raka, aku tahu kita pernah membuat kesalahan besar. Tapi apakah kita tidak layak untuk mencobanya lagi? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku ingin kita bersama lagi. Tangan Dewi Kartika perlahan turun ke tangan Raka. Dan meskipun ia merasa bingung dan takut akan apa yang akan terjadi, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa menghindar. Perasaan itu begitu kuat. Dan meskipun ia tahu bahwa ia telah melukai banyak orang, saat itu hanya ada Dewi Kartika di hadapannya. Hanya ada dorongan yang memaksa mereka untuk kembali bersama. Raka enalan ludah, kemudian berkata dengan suara rendah yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah ini benar? Dewi Kartika, aku takut jika kita melangkah lebih jauh, segalanya akan hancur.
Dewi Kartika hanya tersenyum lembut. Setelah mengerti apa yang dirasakan Raka. Kadang, kita harus mengambil langkah berani untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Raka, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita masih bisa membangun masa depan. Raka deras di hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan, tetapi ada bagian dalam dirinya yang terikat oleh perasaan yang begitu dalam. Perlahan-lahan, ia mendekatkan wajahnya ke Dewi Kartika, dan dengan perasaan yang bergejolak, mereka kembali saling berciuman tanpa bisa menahan dorongan yang semakin kuat di antara mereka. Malam itu, apa yang dimulai dengan langkah kecil di kebun, kini telah membawa mereka ke dalam gelombang emosi yang semakin mendalam. Raka tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia tidak bisa kembali ke Tika, dan ia tidak bisa kembali ke keputusan yang telah ia buat. Segalanya telah berubah, dan pada malam itu, di kamar Dewi Kartika, mereka mulai menanam kembali benih-benih cinta yang telah lama terkubur, meskipun tanpa tahu apa yang akan tumbuh darinya. Saat pagi tiba, perasaan yang berat dan penuh penyesalan mulai menghantui Raka. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menghadapinya. Apa yang telah terjadi, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir mereka di kebun dan kamar Dewi Kartika, Raka merasa seakan dirinya terjebak dalam sebuah pusaran yang tak bisa ia hindari. Sejak malam itu, perasaan yang telah ia coba tangki semakin menguat. Secara diam-diam, ia mulai sering mengunjungi Dewi Kartika. Setiap kali ia merasa tertekan dengan kehidupan rumah tangganya bersama Sinta, ia akan pergi ke rumah Dewi Kartika, tempat di mana ia merasa lebih hidup, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian, meskipun kedamaian itu datang dengan biaya yang sangat besar. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan bercocok tanam, menyiram pot-pot di kamar Dewi Kartika yang semakin banyak. Dewi Kartika semakin menggoda, dan mereka semakin sulit untuk menahan diri satu sama lain. Perasaan yang telah terkubur bertahun-tahun muncul kembali begitu kuat. Dewi Kartika yang sebelumnya hanya menjadi ibu mertua, kini menjadi kekasihnya yang sangat dia inginkan. Raka tahu ini salah, tetapi ia merasa tidak bisa melepaskan perasaan itu. Setiap kali mereka bertemu, kedekatan itu semakin dalam. Mereka berbicara tentang masa depan, berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum terwujud. Raka yang semula ragu-ragu, kini mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan terlarang ini. Ia merasa seolah-olah inilah takdirnya untuk bersama Dewi Kartika. Suatu malam, setelah mereka selesai bercocok tanam di kebun belakang rumah Dewi Kartika, mereka kembali ke dalam dan berbicara dengan lebih serius. Dewi Kartika yang kini terlihat lebih cantik dan lebih percaya diri, tampak sedikit cemas. Raka, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Aku hamil. Raka terkejut, merasa seakan dunia berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kabar ini datang begitu mendalam, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Dewi Kartika ini bagaimana bisa? Tanya Raka dengan terbata-bata. Ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan, Raka. Jawab Dewi Kartika dengan penuh harapan di mata. Aku tahu ini tak terduga, tetapi aku ingin kita bisa bersama-sama menghadapinya. Aku ingin anak ini, dan aku ingin kita membangun masa depan bersama. Raka merasa tubuhnya seperti dibebani dengan sesuatu yang sangat berat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Dewi Kartika begitu kuat. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa tetap bersama Sinta. Selama bertahun-tahun, Sinta telah berjuang dengan masalah kesuburan, dan meskipun ia mencintainya, kenyataan bahwa mereka tidak bisa memiliki anak bersama menjadi hambatan besar dalam hubungan mereka. Raka tahu
Meskipun ia tidak ingin menyakiti Sinta, bahwa keputusan untuk tetap bersama Dewi Kartika adalah langkah yang harus diambil, terutama karena Dewi Kartika bisa memberinya apa yang selama ini ia inginkan, sebuah keluarga, sebuah anak. Setelah berhari-hari berpikir, Raka akhirnya membuat keputusan yang sangat sulit. Ia memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Sinta, meskipun ia tahu bahwa itu akan menyakitkan bagi keduanya. Sinta, yang selama ini merasakan adanya ketegangan dalam hubungan mereka, akhirnya menerima kenyataan pahit ini. Dengan penuh kesedihan, ia menerima bahwa pernikahannya dengan Raka telah berakhir. Raka Sinta berkata dengan air mata yang mengalir, "Aku tahu kita sudah berusaha, tapi aku juga tahu aku tidak bisa memberimu apa yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa memberimu anak dan aku merasa kita semakin jauh. Aku berharap kamu bisa bahagia, meskipun itu berarti kita harus berpisah." Raka menatap Sinta dengan penuh penyesalan. "Sinta, ini bukan salahmu. Kamu adalah wanita yang luar biasa, tetapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga harus memberi kesempatan pada masa depan yang berbeda." Sinta, meskipun hatinya hancur, akhirnya memutuskan untuk pergi mencari kehidupan baru. Ia memilih untuk bekerja sebagai tikadawo di Dubai, mencari cara untuk melanjutkan hidupnya dan meninggalkan segala kenangan yang menyakitkan. Setelah perceraian itu, Raka dan Dewi Kartika mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Raka menikahi Dewi Kartika, dan mereka memulai hidup baru dengan kebahagiaan yang lebih besar. Mereka akhirnya memiliki anak, dan meskipun perasaan bersalah masih ada di hati Raka karena keputusan yang ia ambil, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar bagi dirinya. Raka dan Dewi Kartika menjalani hidup mereka dengan penuh cinta. Mereka membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Dan meskipun masa lalu mereka penuh dengan konflik dan kebingungan, mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari. Meskipun Raka kadang merasa cemas dengan perasaan bersalah terhadap Sinta, ia tahu bahwa hidup terus berjalan dan bahwa ia harus fokus pada masa depan yang telah terbuka di depan matanya. Dengan Dewi Kartika di sisinya, Raka merasa bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia inginkan, sebuah keluarga yang utuh dan masa depan yang penuh harapan. Dan meskipun kehidupan mereka tidak mudah, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga yang baru dibentuk. Sinta merasa hidupnya telah hancur setelah perpisahannya dengan Raka. Ia meninggalkan Indonesia dan bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKU di Dubai, mencoba untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Meski jauh dari rumah, di dalam hatinya ada luka yang tak kunjung sembuh. Sinta mencoba memulai hidup baru, tetapi perasaan kesepian dan rasa kehilangan selalu menghantui langkahnya. Beberapa bulan setelah berada di Dubai, Sinta menerima surat yang tidak terduga. Surat itu datang dari seorang pengacara yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu ia ketahui, sesuatu tentang keluarganya yang selama ini disembunyikan darinya. Sinta merasa cemas dan bingung saat membaca surat itu. Apakah ini berkaitan dengan keluarganya yang telah lama hilang? Apakah ini terkait dengan rahasia yang selalu ia rasa ada dalam hidupnya? Sinta akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mencari tahu lebih lanjut. Sesampainya di tanah air, pengacara yang mengirimkan surat itu membawanya ke sebuah rumah yang sangat familiar, rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya bersama Dewi Kartika, meskipun ia tak tahu banyak tentang masa lalunya. Di rumah itu, Sinta bertemu dengan seorang wanita yang lebih tua dari Dewi Kartika, yang mengaku sebagai kerabat jauh dari keluarga Dewi Kartika. Dengan nada penuh keraguan, wanita itu akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Sinta katanya dengan suara lembut, "Sebenarnya, kamu bukan anak kandung Dewi Kartika. Kamu adalah anak pungut. Waktu kamu masih bayi, Dewi Kartika menemukanmu di jalanan, terbuang, dengan luka-luka di tubuhmu.
Dia membesarkanmu seperti anaknya sendiri, tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Sinta merasa seperti dunia di sekitarnya berputar. Ia terkejut, tak bisa mengerti apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudnya? Aku bukan anak kandung Dewi Kartika. Sinta hampir tidak percaya. Tapi selama ini aku tinggal bersama Dewi Kartika. Aku merasa dia ibu kandungku. Wanita itu mengangguk pelan. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Sinta, tapi yang lebih mengejutkan adalah siapa yang membuangmu. Dewi Kartika menemukanmu setelah kamu ditinggalkan oleh suami pertama Dewi Kartika yang sudah lama meninggal. Suaminya dulu mempunyai hubungan denganmu, dengan ibu kandungmu yang sebenarnya. Dan setelah berakhir tragis, Dewi Kartika mengambilmu sebagai anak. Dia selalu menjaga rahasia ini agar kamu tidak pernah tahu. Sinta derasa terperi disambar petir. Semua yang ia anggap sebagai kenyataan selama ini tiba-tiba runtuh. Ia merasa bingung dan terkejut. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mengapa Dewi Kartika menyembunyikan semuanya darinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada orang tuaku? Sinta bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Kenapa aku ditinggalkan seperti itu? Wanita itu menjelaskan bahwa ibu kandung Sinta pernah terlibat dalam hubungan yang rumit dengan suami Dewi Kartika. Dan setelah peristiwa yang tragis, Dewi Kartika menemukan Sinta yang terluka dan terbuang. Ia membesarkannya tanpa memberitahu siapapun, menjaga rahasia besar ini untuk melindungi Sinta dari kenyataan pahit tentang asal-usulnya. Suami Dewi Kartika sangat mencintai ibu kandungmu, Sinta. Wanita belajarkan, namun hubungan mereka berakhir dengan sangat buruk dan ibu kandungmu pun meninggal setelahnya. Dewi Kartika merasa sangat bersalah dan itulah alasan mengapa dia merawatmu seperti anak kandungnya. Sinta merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak tahu harus bagaimana meresapi kenyataan ini. Semua kenangan indah bersama Dewi Kartika selama ini terasa seperti ilusi. Sinta merasa kehilangan arah, tidak tahu siapa dirinya lagi. Apa artinya hidupnya jika semua yang ia ketahui selama ini hanyalah kebohongan? Namun saat ia memikirkan kembali hubungan yang pernah ia miliki dengan Dewi Kartika, ada perasaan yang lebih besar yang muncul, rasa sayang dan penghormatan terhadap wanita itu. Meskipun kenyataan ini mengejutkan dan menghancurkan, Sinta tahu bahwa Dewi Kartika telah membesarkannya dengan kasih sayang dan memberikan hidup yang penuh dengan perhatian. Sinta akhirnya menghubungi Dewi Kartika yang masih tinggal di rumah lamanya. Dewi Kartika, meskipun terkejut, akhirnya mengungkapkan segalanya. Sinta, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Namun rahasia ini begitu besar dan aku takut kamu tidak akan bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya. Sinta menatap Dewi Kartika, merasakan campuran emosi yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa ibu tidak memberitahuku dari awal? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Kenapa aku tidak tahu siapa aku sebenarnya? Dewi Kartika menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Aku melakukannya untuk melindungimu. Sinta, aku tidak ingin kamu hidup dengan beban itu, dengan kenyataan yang begitu pahit. Aku tahu ini salah, tapi aku hanya ingin kamu merasa bahagia. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu adalah anakku, Sinta. Setelah perbincangan itu, Sinta merasakan sebuah kebingungan yang mendalam, namun juga sebuah perasaan bahwa mungkin akhirnya ia bisa menerima kenyataan ini. Ia merasa kesedihan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ia juga mulai memahami alasan Dewi Kartika melakukannya. Meskipun begitu, Sinta merasa sudah tidak ada lagi tempat untuknya di dalam keluarga itu. Kenyataan bahwa ia bukan anak kandung Dewi Kartika mengubah pandangannya tentang banyak hal. Keputusan besar harus diambil dan Sinta akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya di luar negeri,
mengusahakan masa depan yang baru. Sementara itu, Raka dan Dewi Kartika yang telah menikah dan membangun kehidupan bersama, merasakan kedamaian yang tak terucapkan. Mereka memiliki anak, dan meskipun mereka tidak pernah sepenuhnya bisa melupakan masa lalu, mereka mulai membangun kebahagiaan mereka sendiri. Raka tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama, tetapi ia merasa puas dengan keputusan yang telah ia ambil, meskipun itu penuh dengan kontroversi dan pengorbanan. Sinta memilih untuk melanjutkan hidupnya, meskipun dengan rasa kehilangan yang besar. Ia memutuskan untuk tetap berada jauh dari Raka dan Dewi Kartika, mencoba mencari kedamaian dan jati diri yang sebenarnya di tempat yang jauh. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa asing, tetapi Sinta tahu bahwa ia harus belajar untuk menerima dirinya sendiri, meskipun segalanya terasa tak pasti. Cerita ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya mengetahui dan menerima kebenaran, meskipun terkadang kebenaran itu pahit dan sulit untuk diterima. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Terkadang, kita harus menghadapi kenyataan yang tak terduga, tetapi penting untuk belajar bagaimana menghadapinya dengan hati yang terbuka, meskipun itu sangat sulit. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan pengorbanan. Meski terkadang kita merasa dikhianati atau terluka, kasih sayang yang tulus dari orang-orang yang kita cintai bisa memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Namun, kita juga harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Terkadang, milih untuk melepaskan adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil untuk menjaga kedamaian hati. Cerita ini juga memberikan refleksi tentang peran kejujuran dan komunikasi dalam hubungan. Seringkali, kita terjebak dalam kebohongan atau ketakutan untuk menyakiti perasaan orang lain, padahal kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Namun, ingatlah bahwa cerita ini adalah cerita fiksi yang tidak mewakili kehidupan nyata. Meskipun terinspirasi oleh banyak aspek kehidupan, cerita ini lebih untuk menggugah pemikiran dan perasaan kita tentang berbagai aspek hubungan manusia, keputusan, dan konsekuensi yang datang bersamanya. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Kisah Tanpa Naskah. Jangan itu you tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang bisa memberikan inspirasi dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan, bahwa cinta, pengkhianatan, dan pengampunan berjalan di jalur yang rumit namun nyata. Jika kamu merasa kisah ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Cerita Mengubah Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.